Selamat pagi pemirsa. 2 bulan pertama pada tahun 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN lagi sempoyongan. Penerimaan pajak hanya mencapai 187,8 triliun rupiah, jauh di bawah capaian pada periode yang sama tahun 2024, yaitu sebesar 269,02 triliun. Menurut Kementerian Keuangan, penerimaan pajak jeblok hingga 30%. Anjloknya penerimaan pajak di awal tahun ini akibat turunnya harga sejumlah komoditas di pasar global seperti batu bara, minyak, dan nikel. Selain itu, setoran pajak juga berkurang karena lesunya perekonomian dan sistem baru administrasi pajak yang justru menyulitkan masyarakat melapor dan membayar pajak. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Kamis 27 Maret 2025, dengan tema Biang Kerok Pajak Jeblok bersama saya, Leonard Samosir. Dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Kelihatannya sudah lapor pajak ya. Ini sudah menjelang akhir bulan Maret. Tapi kita ingin tahu sebetulnya apakah memang seperti yang dikatakan oleh pemerintah, memang pajak ini turun lebih karena harga komoditas yang menghasilkan pajak ekspor itu turun, atau memang ada hal yang lain disebut-sebut konon katanya adalah melemahnya daya beli. Bagaimana Mas? Ya, itu memang menjadi salah satu komponen yang bisa kita jadikan sebagai salah satu pertimbangan kenapa perolehan atau tax ratio kita turun. Tetapi ada beberapa hal lagi yang pada akhirnya juga harus kita jadikan sebagai bahan refleksi, karena dalam proses kita melihat beberapa situasi khususnya dengan sistem administrasi perpajakan yang banyak sekali orang mengalami berbagai macam penyesuaian yang bukan dengan perspektif pengalaman yang positif, tapi yang negatif. Kesulitan itu merupakan salah satu hal yang juga harus dijadikan sebagai pertimbangan untuk diimprove ya oleh Ditjen Pajak, karena ini orang mau bayar loh, mau menyerahkan uang loh, kenapa jadi sulit gitu. Itu merupakan salah satu hal yang harusnya diperbaiki dengan amat sangat serius. Dan kalau kita lihat juga bagaimana sekarang ada kelesuan di ekonomi, ya, bagaimana orang menahan untuk berbelanja, itu merupakan salah satu hal juga yang harus kita address, karena kalau itu terus-menerus berlangsung, indeks konsumsi kita rendah, kita akan terpengaruh dalam hal growth kita, dan penerimaan pajak kita juga turun. Di dalam editorial juga dikatakan, Mas Arief, yang menjadi salah satu kunci adalah bagaimana kemudian komunikasi ya, bagaimana kemudian penerimaan pemerintah terhadap kekhawatiran masyarakat. Bagaimana ini akan terjadi, kita akan bahas, Mas Arief. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 27 Maret 2025, Biang Kerok Pajak Jeblok. Biang Kerok Pajak Jeblok. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 lagi sempoyongan. Per Februari 2025, dari belanja negara yang sudah mencapai 348,1 triliun rupiah, pendapatan baru di angka 316,9 triliun rupiah alias tekor 31,2 triliun rupiah. APBN yang lebih besar pasak daripada tiang itu salah satunya akibat penerimaan pajak yang super jeblok. Di 2 bulan pertama 2025, penerimaan pajak mencapai 187,8 triliun rupiah, jauh di bawah capaian di periode yang sama di tahun 2024 yang sebesar 269,02 triliun rupiah. Ringkasnya, penerimaan pajak jeblok sampai 30%. Kata Kementerian Keuangan, anjloknya penerimaan pajak di awal tahun 2025 akibat turunnya harga sejumlah komoditas di pasar global seperti batu bara, minyak, dan nikel. Tak secuil pun kalimat yang keluar yang menyebut setoran pajak berkurang akibat lesunya perekonomian. Apalagi sampai berani menyalahkan Corporate Tax, sistem baru administrasi pajak yang justru menyulitkan masyarakat melapor dan membayar pajak. Padahal dari jauh hari Badan Pusat Statistik atau BPS sudah mengingatkan banyak pihak. Perlambatan ekonomi sudah mulai terjadi sejak 2023.
Perlambatan itu dapat dilihat dari data konsumsi rumah tangga yang stagnan, bahkan selalu di bawah angka pertumbuhan ekonomi. Laporan Bank Indonesia atau BI juga menyebut indeks keyakinan konsumen atau IKK terus turun sejak pertengahan 2024. Penurunan itu mencerminkan sikap masyarakat yang semakin berhati-hati dalam belanja. Penurunan konsumsi rumah tangga itu tak lepas dari terus bertambahnya jumlah penduduk kelas menengah yang turun kelas. Data BPS menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia menyusut dari 21,5% pada 2019 menjadi 17,1% pada 2024. Data-data itu jelas menunjukkan ekonomi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja, bahkan masih berada di zona kuning yang beberapa kali lompat ke merah. Bukan cuma masyarakat, dunia usaha juga sudah mengeluh lesunya ekonomi sejak lama. Momentum Ramadan saat ini menjadi contoh nyata ekonomi yang redup. Konsumsi yang biasanya naik di bulan puasa, baik dalam bentuk kegiatan buka bersama atau belanja baju lebaran, kini tak lagi seramai dulu. Jika konsumsi yang selama ini berfungsi sebagai mesin utama melambat, bagaimana roda pertumbuhan dapat diharapkan berlari cepat? Sudah jelas melorotnya penerimaan pajak di awal tahun ini utamanya disebabkan oleh turunnya kemampuan belanja masyarakat dan melesunya dunia usaha. Perbaikan ekonomi jelas dibutuhkan. Pemerintah mestinya lebih banyak mengeluarkan kebijakan yang dapat menstimulasi ekonomi, bukan menghabiskan waktu dan energi untuk menangkis kritikan dari masyarakat. Langkah itu bisa dimulai dari membuka komunikasi yang baik dan transparan dengan masyarakat akan situasi yang terjadi saat ini, dibarengi dengan penjelasan program-program yang dapat menjadi solusi. Jika intensifikasi pajak sulit diandalkan saat ini karena daya beli masyarakat masih tertekan, pemerintah bisa mengandalkan diversifikasi pajak dengan memperluas cakupan basis pajak. Perluasan basis pajak tentunya bakal menelurkan sikap pro dan kontra di masyarakat. Namun itu jadi salah satu langkah yang dapat diambil jika roda pembangunan negeri ini masih ingin tetap berputar. Tentunya, semua upaya pemerintah itu dapat dimulai jika ada kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintahnya. Karena itu, pemerintah lebih baik segera membuka komunikasi yang apa adanya dengan masyarakat, bukan terus-terusan memproduksi penyangkalan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan Mas Arief pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Adi Harif Suditomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik ini terkait dengan pajak Pak? Silakan pendapat Anda Pak. Ya, sangat memprihatinkan ya. Di APBN kita 2025 memang penerimaan pajak itu anjlok ya. Sampai dengan 30,19%. Ini menunjukkan memang tren pasar, artinya harga-harga komoditas itu di pasaran agak melemah seperti batu bara, minyak, dan nikel ya. Kemudian daya beli masyarakat di dalam negeri juga sangat rendah. Ini saya tidak bisa menyalahkan pemerintahan yang sekarang yang baru beberapa bulan ya. Tetapi ini akibat daripada pemerintahan yang terdahulu yang jor-joran berhutang luar negeri sehingga
ekonomi kita semakin tidak baik. Nah, untuk itu saya berharap kepada Pak Prabowo dan menteri-menteri ekonomi kita sekarang bagaimana menggenjot impor kita, tentu dengan berharap dengan mengurangi impor dan menggalakkan ekspor begitu. Ya. Ya, untuk itu menteri-menteri ekonomi tidak boleh tinggal diam ya, tetapi bagaimana memberikan stimulus. Kita lihat sendiri bahwa masyarakat yang mudik saja sekarang itu 24% menurun. Artinya memang masyarakat tidak mampu untuk kembali ke kampung halamannya. Kemudian di pasaran bagaimana masyarakat sepi, ini juga menjadi keprihatinan. Nah, untuk itu menteri-menteri ekonomi jangan tinggal diam, tetapi bagaimana ke depan untuk lebih memperbaiki ekonomi kita. Baik. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, Mas Arief bilang genjot ekspor, tapi kan kondisi ekonomi global juga tidak sebaik itu. Bagaimana, Mas? Ya, basically kalau kita mau memiliki tax ratio yang lebih baik ya, kan kita punya beberapa pendekatan. Pertama, kalau misalnya kita memiliki ekonomi yang lagi bagus, tax rate-nya bisa dinaikkan begitu saja. Tapi kali ini kan tidak bisa. Meskipun revenue nanti akan naik, tapi kan kita akan berhadapan sama resistensi dan ekonominya juga daya belinya lagi turun. Atau kita bisa menurunkan tax-nya, dan dengan harapan kalau pajak lebih rendah, base-nya bisa lebih luas, dan orang yang bisa membayar pajak juga lebih banyak. Masalahnya kita kan berhadapan dengan compliance yang kita miliki di Indonesia itu sangat-sangat buruk. Dan itu juga sudah diungkapkan oleh berbagai macam pihak seperti World Bank. Nah, sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, di mana itu merupakan hasil dari penetapan PP 1 2017 yang mengharuskan agar lembaga-lembaga keuangan atau perbankan itu harus mengintegrate data mereka kepada Ditjen Pajak. Ini merupakan sebuah tools yang pada dasarnya bisa digunakan oleh Ditjen Pajak untuk diolah dengan big data, meng-create sebuah profiling, dan pada dasarnya disitulah ekstensifikasi itu bisa terjadi. Sehingga dalam situasi tersebut kita tidak perlu lagi misalnya berhadapan dengan buah si malakama, menaikkan atau menurunkan tax rate kita, gitu ya. Sehingga kalau misalnya itu saja diimplementasi dengan baik, core tax-nya dibikin lebih mudah, pelayanan pajaknya lebih baik, dan yang terakhir adalah satu hal, komunikasi. Dalam hal kita mengkomunikasikan beberapa hal ini lebih baik kepada masyarakat, kita kasih waktu kepada mereka untuk paham dulu. Setelah itu, setelah mereka paham, baru mereka akan dukung, apalagi dengan experience yang baik. Saya pikir ini merupakan salah satu upaya ruang untuk improvement, karena kalau menurut World Bank kita masih ada ruang kurang lebih 6% untuk bisa dinaikkan. Jadi kalau misalnya kemarin pemerintah bilang kita bisa memiliki tax ratio sampai tambahan 6% jadi 16% dari sekarang, saya pikir kalau misalnya undang-undang ini diimplementasi dengan baik, di mana Ditjen Pajak itu bisa melakukan profiling yang baik dan memiliki perluasan tax ratio mereka dengan wajib pajak yang baru, saya pikir ini juga cukup bisa menjadi salah satu alasan kenapa kita bisa optimis. Tapi kalau itu tidak dilakukan, ya kita akan stuck di 10%. Kita melihat bahwa sebetulnya juga perasaan dari masyarakat, Mas Arief. Ada yang disebut indeks keyakinan konsumen, ada yang disebut indeks keyakinan produsen, yang meragukan dengan kestabilan ekonomi masa depan. Sehingga itu yang membuat tidak mau belanja, lalu pengusaha juga menahan diri untuk ekspansi. Nah, apakah ini benar-benar bisa diadres oleh pemerintah? Atau seperti apa? Nah, salah satu hal yang memang harus kita lihat ya, mungkin pemerintah harus sedikit merefleksi ke belakang. Kalau selama ini kaum yang memang kaya, mereka akan menikmati berbagai macam geliat pembangunan. Lalu kaum miskin akan selama ini kan mendapatkan BLT, yang pada akhirnya membuat daya beli mereka tidak jatuh-jatuh banget, gitu ya. Tetapi sekarang apa yang sudah kita lakukan terhadap kelas menengah? Nah, ini yang pada akhirnya harus menjadi refleksi pemerintah, karena kalau sekarang kelas menengah
literally tidak mendapatkan apapun, sementara daya beli dari kelas menengah ini turun, dan pada akhirnya kita mendapatkan kurang lebih berapa? 10 juta orang turun kelas dari kelas menengah menjadi aspiring middle class. Ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya akan berdampak pada tax ratio kita. Di saat mereka mengerem pembelanjaan mereka tidak punya daya beli bagus, saya pikir ini merupakan salah satu hal yang untuk direfleksikan apa yang kita bisa lakukan buat kelas menengah kita. Baik, kita kembali harus jeda Mas Arief, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Semua informasi atau semua fakta sebetulnya Mas Arief, saya percaya pemerintah juga tahu. Tapi bagaimana kemudian bisa benar-benar kita bergerak seiring, karena kalau kemudian masyarakat atau pengusaha merasa ini makin lemah nih, tapi pemerintah bilang baik-baik saja, artinya kan kemudian penerimaan pajak kita juga nggak akan kemana-mana, malah jangan-jangan semakin merosot. Bagaimana Mas? Ya, ini merupakan salah satu hal yang memang kita harus address bersama-sama ya, karena salah satu hal yang kita harus katrol, kita harus genjot itu adalah daya beli masyarakat. Karena kalau misalnya sekarang kita hanya mengandalkan pada komoditas-komoditas kita yang sifatnya ekstraktif kayak batu bara atau kelapa sawit, itu juga kan kita memiliki challenge-nya sendiri di pasar internasional. Jadi sekarang bagaimana kalau kita tidak ingin menaikkan PPN, kalau kita tidak akan menaikkan pajak, yang penting sekarang daya beli masyarakatnya harus dijaga. Itu yang pada akhirnya menjadi salah satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena sekali lagi Leo, menurut World Bank itu tax gap kita masih 6%. Jadi kita masih ada ruang untuk mendapatkan kenaikan tax ratio. Jadi sehingga kalau misalnya sekarang kita lihat misalnya Ditjen Pajak akan menerapkan core tax, membuat sebuah profiling lewat data yang pada akhirnya mereka sekarang sudah miliki lewat Undang-Undang 9 2017. Saya pikir itu merupakan salah satu hal yang kita bisa harapkan. Sehingga kombinasi antara komunikasi yang baik, lalu campaign yang strategis, dan implementasi dari penerapan core tax ini bisa dengan dibarengi dengan good experience ya. Ini saya pikir ini merupakan salah satu hal yang bisa kita jadikan sebagai alasan agar kita bisa optimis bahwa tax ratio kita bakal naik. Kalau tidak, saya pikir ya kita akan stuck di sini. Karena 2 bulan pertama kita lihat anggaran defisit dan penyebab utamanya salah satunya penerimaan pajak yang turun. Seberapa optimis kita Mas Arief bahwa sampai akhir tahun deh keadaan ini bisa lebih baik? Saya harus bilang optimis. Kenapa Leo? Karena dengan adanya Undang-Undang 9 ini ya, di mana semua lembaga keuangan pemerintah dan swasta itu harus mengintegrasikan data mereka. Saya pikir ada orang-orang yang tadinya akan dapat beban pajak baru, gitu ya. Dan itu merupakan salah satu hal yang bisa kita petik. Tapi memang bukan sekarang, karena core tax itu baru berlaku nanti tahun depan. Betul. Jadi saya lihat bahwa beberapa hal itu masih bisa dijadikan bahan untuk bisa optimis. Saya harus bilang demikian. Baik, kita harap supaya kemudian apa yang kita sampaikan ini juga berkontribusi ya Mas Arief untuk meningkatkan penerimaan pajak. Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Mas. Pagi Leo. Pemirsa, tentunya semua upaya dapat dimulai kalau ada kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah. Karena itu pemerintah hendaknya segera membuka komunikasi yang apa adanya dengan masyarakat, bukan terus-terusan memproduksi penyangkalan. Saya Leonard Samusil, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.